Teman pajak, sambil menunggu PMK, maka ada baiknya kita lihat RUU Omnibus Law perpajakan berikut ini. RUU ini ada 23 pasal ya teman-teman. Di sini pasal pertama berisi gambaran umum dan latar belakang RUU Omnibus Law perpajakan. Pasal kedua teman-teman, di sini mengatur tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk 5 hal, yaitu meningkatkan pendanaan investasi, menjamin keberlangsungan usaha, dan mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela, menciptakan keadilan iklim berusaha dalam negeri, mendorong sektor prioritas skala nasional, dan meningkatkan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dalam rangka penguatan perekonomian. Di sini terdapat di pasal 2 teman-teman. Pasal 3 teman-teman, itu tentang penyesuaian tarif pajak penghasilan atau PPh, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Di sini ada perubahan tarif teman-teman, yaitu tarif pasal 17, dimana nanti tarif pasalnya 17 itu untuk PPh badan 22% tahun pajak 2021 dan tahun pajak 2022, dan sebesar 20% untuk masa tahun pajak 2023 teman-teman. Di sini untuk wajib pajak dalam negeri yang sahamnya 40% ada di bursa saham itu mendapat perolehan tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud ayat 1. Tapi ini menunggu peraturan pemerintah teman-teman mengenai aturan yang ini. Pasal 4 teman-teman, di sini mengenai dividen dan penghasilan lain dari luar negeri. Di sini ada dividen yang tidak menjadi objek pajak teman-teman. Ketentuannya ada di pasal 4 ini. Pasal 5 teman-teman. Di sini mengatur soal tarif PPh atas bunga untuk wajib pajak luar negeri nih teman-teman, 20%. Pasal 6 mengenai peraturan pengenaan PPh bagi wajib pajak orang pribadi. Pasal 7 teman-teman membahas pengaturan pengkreditan pajak masukan nih teman-teman.
Pasal 8 teman-teman, mengenai sanksi administrasi. Pasal 9 terkait sanksi administratif berupa bunga. Pasal 10 teman-teman, tentang pengaturan mengenai sanksi administratif berupa denda. Pasal 11 tentang pengenaan bunga. Pasal 12 mengenai imbalan bunga. Pasal 13 meliputi pengaturan mengenai pemberian fasilitas perpajakan. Pasal 14 soal pelakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Pasal 15 tentang pengenaan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau jasa kena pajak atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE. Pasal 16 tentang perdagangan luar negeri, penyedia jasa luar negeri atau PMSE luar negeri. Pasal 17 tentang perdagangan luar negeri, penyedia jasa luar negeri, PMSE luar negeri, dan atau PMSE dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan. Pasal 18 tentang pengaturan mengenai pajak daerah nih teman-teman. Pasal 19 mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pasal 8 berlaku untuk surat tagihan pajak atau STP atau surat ketetapan pajak SKP yang diterbitkan sejak undang-undang ini mulai berlaku. Pasal 20 pengaturan pelaksana pada saat undang-undang ini mulai berlaku. Pasal 21 pengaturan pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fasilitas PPh yang ditetapkan sebelum berlakunya undang-undang ini. Pasal 22 menjabarkan perubahan atas aturan lama. Pasal 23 penetapan undang-undang ini mulai berlaku. Pasal 23 undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Jadi berlaku surut ya teman-teman. Oke teman-teman, itu adalah 23 pasal yang terdapat pada RUU Omnibus Law Perpajakan yang sudah disetujui oleh DPR dan menunggu tanda tangan dari Presiden. Oh ya teman-teman, kalau memerlukan file PDF atas RUU perpajakan ini bisa ambil di link yang ada di video yang saya buat ini.